Selamat sore. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Nina Gunarti dengan NPM 2113023006 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Baik, minggu lalu saya sudah menjelaskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 1 sampai pasal 8. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan saya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Kepramukaan. Pasal 9, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas 1 kecakapan umum, 2 kecakapan khusus. Pasal 10, yang pertama yaitu kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Yang kedua, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Yang ketiga, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Yang ketiga, di belakang mendorong dan memberikan motivasi. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan yang pertama yaitu siaga, yang kedua penggalang, yang ketiga penegak, dan yang keempat pendega. Pasal 13 yang pertama yaitu setiap warga negara Indonesia yang berusia 7 sampai dengan 25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Yang kedua, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas 1 pramuka siaga, 2 pramuka penggalang, 3 pramuka penegak, 4 pramuka pendega. Nah, yang ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 yang pertama yaitu tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas yang pertama yaitu pembina, kedua pelatih, ketiga pamong, dan keempat instruktur. Nah, yang kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Yang ketiga, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Pasal 15, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, disusun sesuai dengan jenjang kependidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16, satuan pendidikan kepramukaan terdiri atas 1 gugus depan, 2 pusat pendidikan dan pelatihan. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang Undang-Undang Kepramukaan dari pasal 9 sampai pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat sore.